pemilu sebelum. Dua pemilu sebelum ini berhasil membentuk ceruk pasarnya sendiri. Mau diistilahkan itu pro Jokowi atau anti Jokowi, pro keberlanjutan atau kemudian pro perubahan, tapi ada ceruk pasar yang terbentuk seperti itu. Nah, yang dianggap identik mewakili penerus Jokowi ini Ganjar dengan berbagai latar belakang dan alasan. Yang menarik adalah ketika melihat ada persinggungan di antara image yang terbangun dari Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto 2 kali terbangun image-nya sebagai simbol antitesa Jokowi. Mayoritas publik ingin pilpres diikuti dua paslon. Ganjar dan Prabowo kalahkan Anies. Populi Center merilis hasil survei terbarunya. Terkait dinamika politik dan elektabilitas calon presiden untuk pemilu 2024. Hasilnya, mayoritas responden lebih menginginkan kontestasi Pilpres 2024 diikuti oleh dua pasangan calon ketimbang 3 atau 4. Sebanyak 46,6% responden survei memilih dua pasangan calon. Kemudian sebanyak 34,8% responden memilih 3 pasangan calon dan hanya 10,7% responden yang memilih 4 pasangan calon untuk pemilu presiden 2024 mendatang. Sedangkan 4,5% responden mengaku tidak memahami pertanyaan dan 34% menolak untuk menjawab, kata peneliti dari Populi Center, Nurul Fatin, saat memaparkan hasil survei secara daring. Survei kemudian membuat simulasi dua tokoh atas kandidasi capres untuk pemilu 2024. Pada simulasi pertama, dua kandidat yang disandingkan untuk diuji polling adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hasilnya, Ganjar unggul 47,3% dan Anies meraih 35,4% dan 15,7% belum menentukan suara dan 1,6% menolak untuk menjawab. Sedangkan pada simulasi kedua, kali ini nama Ganjar tidak diikut sertakan dan digantikan dengan Prabowo Subianto, namun tetap diduelkan dengan Anies Baswedan. Hasilnya, Prabowo meraih 43,8% dan Anies 37,3%. Dengan 16,4% belum memutuskan dan 2,5% responden menolak menjawab. Sebagai informasi, survei Populi Center kali ini dilakukan pada tanggal 25 Januari hingga tanggal 2 Februari 2023. Total sampel dihimpun adalah sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak atau multi-stage random sampling. Margin of error dari survei ini sebesar plus minus 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini berskala nasional dengan responden berasal dari seluruh provinsi yang dibagi merata. Sebelumnya, Populi Center merilis hasil survei terbarunya terkait dinamika politik dan elektabilitas calon presiden jelang pemilihan presiden 2024. Hasilnya, dalam simulasi 4 tokoh capres terdapat hasil berbeda untuk masing-masing sosok yang menempati urutan teratas. Pada simulasi 4 tokoh pertama, Ganjar Pranowo mendapat suara tertinggi dengan total 32,2%, disusul oleh Prabowo Subianto 28,4%, kemudian Anies Baswedan
17,6% dan Ridwan Kamil 15,6%. Sementara itu, 9,4% responden mengaku belum bisa memutuskan pilihan dan 0,8% responden menolak untuk menjawab. Nurul melanjutkan, hasil berbeda diperoleh saat tim Populi Center tidak mengikut sertakan nama Ganjar pada simulasi 4 tokoh kedua dan menggantikannya dengan nama Puan Maharani. Kali ini, Prabowo menjadi yang tertinggi dengan perolehan suara responden sebesar 30,8%, disusul Ridwan Kamil 28,1%. Barulah Anies Baswedan dengan 21,9%. Puan Maharani yang dimasukkan dengan menggantikan Ganjar Pranowo mendapat 5,1% suara responden. Jumlah responden yang belum memastikan menjadi bertambah jika dibanding simulasi pertama, yakni 12,7% termasuk yang menolak untuk menjawab menjadi 1,4%. Urai Nurul. Hasil senada juga terjadi saat Populi Center mencoba mensimulasikan 3 nama tokoh saja. Kali ini, Ganjar kembali masuk dan disandingkan lagi dengan Prabowo dan Anies. Lagi-lagi, Gubernur Jawa Tengah itu meraih suara responden tertinggi dengan total 36,3%, ketimbang 2 pesaingnya yakni Prabowo 28,8% dan Anies 24,5%. Simulasi berikutnya, jika hanya 3 tokoh dan Ganjar didisposisikan dengan Puan untuk melawan Prabowo dan Anies, hasilnya Puan tetap yang paling buncit dengan 8,6%, sementara Anies di posisi kedua dengan 31,8% dan Prabowo tetap perkasa dengan 41,8%.